Oke, jadi kali ini ada pertanyaan atau request yang bertanya ke Cindy, Sin, kalau ingin berangkat ke Jepang, apa-apa sih yang perlu dipersiapkan? Berdasarkan pertanyaan ini, Cindy ada catat beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang tidak boleh terlewatkan saat kalian ingin liburan ke Jepang. Jadi, yang pertama sekali adalah paspor sama visa. Untuk paspor, itu masa berlakunya lebih dari 6 bulan saat kita ingin berangkat. Kalau sudah tinggal dikit atau sudah lewat, sebaiknya kalian memperpanjang paspornya. Demikian juga sama visanya kalau bisa. Kalau seandainya punya batas berlakunya sudah hampir habis kayak gitu. Kemudian misalkan paspor kalian ini adalah paspor yang lama, kalian bisa menggantikannya ke e-paspor atau elektronik paspor gitu. Jadi itu yang terbaru, itu sangat-sangat membuat kalian akan lebih mudah dalam perjalanan gitu. Kemudian yang keduanya, dalam pembuatan visa biasanya idealnya butuh waktu 3-4 hari. Nah, untuk tim Info Jepang itu biasanya menyarankan untuk mengurus pengajuan visa setidaknya 1 bulan sebelum keberangkatan. Jadi waktu itu Cindy emang 1 bulan sebelum keberangkatan sudah mengajukan visanya, jadi pas ya. Kemudian seandainya saja jika kalian mengajukan lebih cepat atau lebih lama, maka bisa saja visanya kalau lebih cepat maka akan ada dokumen yang kurang atau yang harus dilengkapi. Kalau seandainya kalian mengajukan visa lebih lama, maka terlalu cepat malah nanti sudah tidak berlaku lagi visanya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya untuk penginapan nih, sebaiknya Cindy sarankan kalau kalian ingin menginap di Jepang, kalian carilah penginapan yang dekat dengan stasiun kereta api. Jadi di Jepang rata-rata orang Jepang sendiri menggunakan kereta api untuk bepergian kayak gitu. Jadi itu akan mempermudah kalian dalam transportasi umum kayak gitu. Nah, yang berikut, sebelum itu, jadi jika kalian ingin meng-cancel hotelnya yang sudah kalian pesan, kalian tidak perlu khawatir untuk meng-cancel karena gratis alias murio. Tidak dipungut biaya apapun, jadi terserah kalian untuk bisa memilih hotel-hotel yang kalian suka kayak gimana gitu. Yang berikutnya yang keempat itu untuk akses internet. Jadi gini, saat kita ingin berlibur ke luar negeri ya kan, pasti foto-foto kita ingin update, kita ingin posting di media sosial. Kemudian juga untuk komunikasinya, kita pasti sekalipun kita berada di luar negeri kan, kita pasti juga rindu keluarga, teman atau sahabat dan lain-lain untuk bisa tetap berkomunikasi gitu ya kan. Nah, Cindy sarankan nih teman-teman, kalian tidak perlu khawatir saat kalian datang ke Jepang, karena seperti di Family Mart, di Konbini, di toko-toko kayak 7-Eleven juga, itu biasanya disediakan wifi gratis. Jadi saat itu pertama kali Cindy datang ke Jepang juga, tiba-tiba sinyal Cindy tuh random sama sekali dan Cindy tuh bingung mau kemana. Kemudian Cindy tuh temukan toko 7-Eleven dan langsung terhubung nih jaringan wifi-nya. Jadi sangat-sangat praktis soal wifi di Jepang. Jadi itu bisa mengurangi biaya telekomunikasi kalian untuk tidak terlalu memakan biaya yang besar. Jadi gunakanlah fasilitas yang disediakan di Jepang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada catat juga beberapa persiapan ke Jepang seperti koper atau travel bag. Jadi yang pertama, koper atau travel bag sangat penting sebagai tempat untuk kalian menyimpan barang-barang ya kan. Nah, tetapi nih teman-teman, kalau untuk koper atau travel bag ini, jika kalian membawa 2 koper, maka berat masing-masingnya akan dibatasi. Jadi masing-masingnya itu bisa mencapai 40-46 kg untuk masing-masing koper. Sedangkan jika kalian membawa 1 koper saja, beratnya itu
dibatasi hanya 32 kg gitu untuk satu koper. Jadi pembatasan ini sudah berlaku bagi penerbangan Garuda Indonesia, kemudian juga ada ANA atau All Nippon Airways, kemudian juga ada Japan Airlines. Jadi ada beberapa penerbangan, rata-rata sih, bukan beberapa, rata-ratanya melakukan peraturan yang sama seperti itu dalam hal membawa koper atau travel bag. Tetapi jika kalian membawa satu koper, kemudian ada kelebihan barang-barangnya, kalian bisa kalian bisa menyimpan selebihnya di tas punggung kalian yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa disimpan di kabin pesawat. Nah, itu tidak dibatasi beban berat dari tas tersebut, hanya diukur ukuran besar tasnya saja di bandara gitu. Oke, jadi yang berikutnya, sini ada catat juga barang-barang lain yang dipersiapkan saat ke Jepang. Jadi yang pertama, kalian saat mau berlibur ke Jepang, kalian harus mengecek dulu di Jepang itu punya 4 musim loh. Bulan berapa kalian pergi, musimnya apa gitu. Jadi Jepang itu punya 4 musim. Yang pertama musim Fuyu atau musim dingin, itu biasanya sampai -3, -2, -1. Jadi itu biasanya di akhir Desember atau tidak awal Januari. Nah, itu biasanya Fuyu. Jadi kalian sangat-sangat disarankan kalian buat bawa jaket tebal, dan itu jangan lupa untuk membawanya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, musim yang kedua itu musim gugur atau musim Aki. Nah, itu udaranya agak-agak sejuk, agak-agak tidak terlalu dingin, pas-pas lah udaranya. Jadi itu di sekitar bulan November, September, November, mau menjelang Desember. Nah, itu biasanya musim-musim gugur kayak gitu. Karena yang diikuti berikutnya kan musim dingin. Oke, jadi selanjutnya dari musim dingin ini akan ke musim semi. Musim atau biasanya disebut haru, musim semi. Nah, itu biasanya udaranya itu hangat-hangat kayak gitu. Jadi kalian tidak perlu membawa pakaian yang tebal-tebal, itu tidak perlu sama sekali, sangat-sangat tidak penting soalnya. Kemudian yang berikutnya dari musim hangat ini atau haru, musim semi, itu biasanya musim semi itu di sekitaran bulan Februari, Maret, April seperti itu. Kemudian diikuti oleh musim panas. Musim panas itu sangat-sangat panas sekali. Jadi sebaiknya kalian harus membawa sunblock, karena itu untuk menjaga kesehatan kulit kalian juga. Karena panas matahari di Jepang panas sekali, dan panasnya panas kering, beda sama di Indonesia. Dan itu di sekitaran bulan, kalau untuk musim panas atau natsu itu di sekitaran bulan Juni, Juli, Agustus, sangat-sangat panas. Jadi itu pakaian juga perlu diperhatikan, perlu membawa jaket atau tidak. Jadi kalian perlu mengecek musim di Jepang seperti apa gitu. Nah, kemudian Cindy sarankan yang berikutnya, yang dari pengalaman Cindy, karena waktu itu Cindy tuh isi dalam satu tas punggung besar, tetapi Cindy tuh tidak memisahkan antara dokumen-dokumen penting, jadi kan ribet, agak susah untuk memisahkannya. Jadi disarankan buat teman-teman nih, kalian bawa tas kecil aja buat simpan dokumen-dokumen penting kayak paspor, visa, kemudian uang dan lain-lain yang diperlukan, supaya kalian tuh tidak ribet dan kalian tidak perlu takut. Di Jepang itu negara yang aman, pencurinya buat Cindy ya, bukan buat Cindy tapi umum, tidak ada. Sangat-sangat aman buat kalian yang ingin berlibur ke Jepang. Sangat-sangat dijaga semua identitas kalian juga, pokoknya sangat aman. Oke, jadi kalian bisa isi dalam satu tas kecil semua barang-barang yang penting biar lebih praktis. Plus satu informasi penting nih teman-teman, kalau kalian ingin membeli sesuatu di Jepang, kalian juga bisa
menggunakan paspor kalian. Jadi kalau bagi turis asing yang datang, saat menggunakan paspor kalian ada beberapa tempat yang kalian dapat bebas dari pajak gitu saat membeli sesuatu. Jadi sebetulnya sangat-sangat penting sekali paspor kalian dan harus terus membawanya. Plus catatan Cindy yang berikutnya itu mengenai uang di Jepang, biasanya nilai tukarnya antara rupiah dan yen biasanya tergantung dari naik turunnya konversi mata uang. Nah, kalau sekarang rata-rata itu untuk 1 rupiah sama dengan 135 yen, kurang lebih seperti itu. Dan itu diperkirakan kira-kira misalkan di Jepang itu 100 yen dirupiahkan itu sekitar 13 ribuan kayak gitu. Jadi kalian perlu membawa uang yang cukup dan juga tidak perlu khawatir nih teman-teman. Kalian bisa membawa uang, jadi uang di kartu saja ya, kartu kalian kayak punyanya sini kayak gini. Mana ya? Kayak gini nih, kayak gini. Kalian bisa membuatnya di Indonesia di bank kayak BNI kayak gitu. Kartu kayak gini, gold debit. Jadi ini bisa digunakan di 7-Eleven. Kalian tinggal masukin kartunya. Kemudian ada caranya juga nanti. Kalau ya Cindy usahakan untuk membuat videonya juga cara penarikan uang di ATM yang ada di Jepang gitu. Kalian bisa pakai ini. Jadi untuk di 7-Eleven sangat praktis karena ada bahasa Indonesianya juga nih teman-teman. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa menggunakan dua bahasa itu. Sangat-sangat praktis. Dan saat penarikan bukan rupiah yang muncul, tetapi yang keluar itu langsung dalam bentuk yen. Jadi langsung secara otomatis dikonversi gitu. Nah, yang berikutnya untuk makanan di Jepang, kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada yang berpikir kalau makanan Jepang itu kayak semuanya itu bahan-bahan mentah, kayak ikan mentah, apa mentah. Tidak selamanya seperti itu. Jadi di Jepang juga itu mempersiapkan makanan-makanan yang istilahnya tidak mentah lagi, tapi yang sudah diolah, yang sudah masak. Jadi kalian bisa beli juga kan di toko-toko terdekat, ada banyak roti kayak gitu-gitu. Kemudian ada onigiri. Jadi onigiri itu teman-teman, di dalamnya itu kayak diisi daging atau ikan, kemudian ditutupi sama nasi. Buat kalian yang terbiasa untuk makan nasi, sama sih kayak Cindy juga, tidak makan nasi berarti agak susah sih, masih lapar soalnya. Jadi buat kita yang sesama suka makan nasi, nah itu kalian bisa beli onigiri. Kemudian jadi onigiri, kemudian setelah itu di luarnya itu ditutupi sama nori kayak gitu. Oke, itu soal informasi makanan. Jadi harga onigiri yang paling murah di Jepang nih teman-teman itu 118 yen, sekitar berapa ya kalau 118 yen itu, 15-an ribuan kayak gitu untuk satu onigirinya. Tapi menurut Cindy kalau sehari kalian satu sekali makan, misalkan kalian 2 onigiri ya, kan onigiri itu bentuknya tidak ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi sedang saja ya, kayak satu kepal nasi gitu. Nah itu sekitar harganya seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya sini ada catat obat-obat pribadi nih teman-teman, kalian harus bawa kayak minyak kayu putih, obat mabuk, kemudian obat pusing. Itu perlu dibawa daripada kalian harus ribet cari apotek di Jepang, karena itu ribet. Jadi kalian harus bawa obat sakit perut atau apalah, itu harus dibawa. Kemudian yang berikutnya mengenai kamera, terutama buat teman-teman yang suka foto-foto. Jadi di Jepang itu kalian bisa menemukan ada banyak destinasi wisata yang bagus, dan jangan lupa buat bawa kamera untuk kalian bisa foto-foto, mengabadikan foto kalian saat kalian berlibur ke Jepang. Nah itu sangat-sangat penting sekali. Yang berikutnya lagi, colokan atau alat cas atau adapter. Jadi teman-teman, ini kesalahan Cindy. Waktu itu sebelum Cindy datang ke Jepang,
Cindy tuh hampir bawa, bukan hampir bawa tapi sudah bawa alat cas yang begini teman-teman. Ini bulat kan alat cas kita. Nah di Jepang itu tidak kepake karena alat cas Jepang itu gini, bentuknya plat. Jadi kayak teman-teman lihat di belakang saya ini bentuknya plat, semuanya plat, tidak ada yang bulat kayak gini. Jadi ini tidak dipakai. Jadi kan rugi kan kalau kalian udah bawa baru tidak kepake, ya kan? Kalau Cindy bawa yang, jadi Cindy beli yang plat lagi kayak gini. Nah di Indonesia biasanya dijual kayak di toko-toko elektronik, biasanya kalian bisa temukan, bilang aja alat cas atau adapter Jepang, nanti mereka bakal nunjukin kayak bentuknya kayak begini, karena adapter kita atau alat cas kita di Indonesia beda sama adapter atau alat cas yang ada di Jepang gitu. Bentuknya mereka tuh plat kayak gini. Oke, yang berikutnya, di Jepang itu kalau kalian ingin mengunjungi tempat-tempat yang bagus, pokoknya dimanapun, kebanyakan kalian pasti pakai jalan kaki. Kalian bakal jalan kaki. Jadi sini sarankan kalian buat bawa sepatu yang nyaman dipakai kemana saja gitu. Kemudian beberapa hal juga yang perlu Cindy sampaikan, hal-hal juga yang tidak perlu kalian bawa saat ke Jepang, yaitu odol gigi, sabun, sampo yang berlebihan, karena Cindy waktu itu memang sih bukan untuk liburan tapi untuk kuliah. Jadi Cindy bawa tuh sampo yang ukurannya tuh gede kayak gini, gede kayak gini, dan itu ditahan di bandara teman-teman, karena di bandara internasional mereka biasanya ukur berat benda cair. Kalau lebih dari berapa ya waktu itu Cindy agak lupa, tapi Cindy waktu itu sekitar Cindy bawa itu kira-kira berapa ya, 150-an mili. Nah itu ditahan di bandara. Sekalipun kalian kalau di dalam koper kalian isinya tidak masalah, tapi kalau untuk tas punggung kalian itu bakal ditahan, oke? Dan juga jadi informasi ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan seperti yang Cindy bilang tadi, kalian tidak perlu membawa terlalu banyak perlengkapan kayak odol, sikat gigi, sabun, karena di semua hotel yang ada di Jepang rata-rata mereka menyiapkan semuanya, semua yang berkaitan dengan peralatan mandi kayak odol, sikat gigi, sabun, sampo, handuk kayak gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir soal sikat gigi, odol dan lain-lain. Tetapi untuk kosmetik kalian bisa membawanya sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya, kalian tidak perlu membawa bekal yang berlebihan teman-teman, karena di Jepang kalian bisa memperoleh kayak makanan-makanan cepat saji juga banyak yang dijual. Kemudian seperti yang dibilang tadi juga roti-roti apa, pokoknya itulah, tidak perlu terlalu membawa makanan yang berlebihan yang tidak terlalu penting kayak gitu. Jadi itu sekian informasi dari Cindy, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama kalian yang ingin berlibur ke Jepang. Mungkin sekarang belum bisa ya karena lagi corona, jadi mungkin setelah coronanya agak mereda, mungkin buat kalian yang pengen minat liburan ke Jepang atau pengen lihat tempat-tempat yang menarik di Jepang. Jadi itu saran Cindy, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan itu saja dari Cindy, terima kasih. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Kemudian share jika kalian suka sama videonya, dan kalau videonya membantu kalian. Oke. See you the next video. Bye bye.